Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama belajar kembali dalam materi akidah akhlak bab ketiga, yaitu taubatan nasuha. Ananda semua, sebelum kita masuk ke materi inti, mari sama-sama kita mengingatkan kembali tujuan pembelajaran taubat. Sedianya adalah untuk kita semua, selain menghayati dan menyadari pentingnya dari taubat sebagai fondasi perjalanan rohani, tujuan pembelajaran dari taubat adalah mengklarifikasi tentang hakikat syarat dan kedudukannya, juga merumuskan dan mengidentifikasi kedudukan taubat sebagai fondasi perjalanan rohani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhan. Lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 37. Ayat ini menjelaskan tentang kejadian pada saat Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Namun kemudian Nabi Adam bertaubat dan Allah menerima taubatnya. Ananda semua yang dirahmati Allah, taubat secara bahasa berasal dari kata tawwabah yang bermakna kembali. Dia bertaubat, artinya ia kembali dari dosanya, berpaling dan menarik diri dari dosa tersebut. Taubat adalah kembali kepada Allah dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, kemudian melaksanakan semua hak Allah Azza wa Jalla. Secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut pada Allah, menganggap apa yang dilakukannya adalah hal yang buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad dengan kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki dari amalnya dengan melakukan amal soleh. Karena dalam hadis disebutkan fatbi'is sayyi'ah al-hasanah, ikutilah perbuatan maksiat dengan melakukan amal-amal soleh, agar amal-amal soleh yang dilakukan diharapkan bisa menutup kehilafan, kekurangan dari maksiat yang dilakukannya. Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkannya kepada Allah pada sisa usianya, berusaha menahan diri sekuat tenaga dari dosa, melakukan amal soleh, dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari taubat. Mengucapkan istighfar merupakan perbuatan awal dari bertaubat. Hakikat taubat juga mencakup penyerahan diri seorang hamba kepada Rabb-Nya, inabah, kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dan konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah. Sekedar meninggalkan perbuatan dosa namun tidak melaksanakan amalan yang dicintai Allah, itu belum dianggap bertobat. Mengapa? Karena seseorang dianggap bertobat jika ia kembali kepada Allah dan melepaskan diri dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa. Ia akan menanamkan dalam hatinya makna taubat sebelum diucapkan. Ia berdoa senantiasa kepada Allah dengan penuh harap dan cemas agar Allah Azza wa Jalla menerima taubatnya, menghapuskan dosa dan kesalahannya. Syarat diterimanya taubat yang pertama adalah ikhlas. Tidak ada yang mendorongnya untuk melakukan taubat kecuali niat agar ia diterima dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, menyesali dan bersedih atas dosa yang dilakukannya. Ia menyadari bahwa hawa nafsunya yang kuat membuat dirinya lemah, dan untuk bisa mengekang hawa nafsu sehingga membuatnya kalah harus dilandasi dengan akidah, keyakinan, dan ilmu. Yang ketiga, segera berhenti dari maksiat yang dilakukan. Jika ia bertaubat dari meninggalkan sholat fardu secara berjamaah, maka ia akan berjuang untuk berusaha tidak meninggalkan jamaah sholat 5 waktu di masjid, khususnya untuk anak laki-laki. Atau jika dia bersalah kepada manusia, maka taubatnya tidak disebut sempurna jika dia belum membebaskan diri dari hak tersebut. Katakan contoh, seseorang telah memfitnah orang lain melakukan kesalahan yang tidak dilakukannya. Jika dia bertaubat, maka dia harus datang kepada orang yang tadinya difitnah, meminta maafnya. Seandainya pun orang yang difitnah ini memaafkannya, berita bohong yang disebarkannya akan sangat sulit untuk ditarik kembali. Maka hati-hatilah dengan dosa yang terkait dengan hubungan atau muamalah sama manusia, yang bisa jadi orang yang bersangkutan sudah memaafkan, tetapi dari dosa yang dilakukannya amat sangat sulit untuk bisa dihapuskan begitu saja. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Dan yang kelima, taubat itu dilakukan sebelum Allah menutup pintu taubat. Kapan? Pada saat menjelang azal. Kematian itu disebutkan sebagai kiamat sugro, kiamat bagi orang yang meninggal. Atau bertaubat ketika sangkakala sudah ditiup dan hari kiamat sudah tiba. Maka pada saat itu pintu taubat telah ditutup dan tidak ada guna bertaubat pada saat pintu taubat sudah ditutup. Kelima syarat ini kita fahami bersama agar kita bisa melakukan taubat yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus bertaubat? Karena keutamaan dari taubat itu luar biasa. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam Az-Zumar ayat 5, barang siapa yang bertaubat dan meminta ampun pada Allah, Allah akan menerima taubatnya. Dan taubat menjadi banyak sebab kemuliaan, keutamaan, pertolongan Allah, keberuntungan, ampunan, rahmat dan kasih sayang turun dari langit. Ini akan menghadirkan kekuatan pada setiap hamba yang sebelumnya merasa lemah karena maksiat yang dilakukannya. Allah bahkan akan menghapuskan dosa-dosanya, seolah-olah ia tidak pernah melakukan dosa tersebut. Ini akan menghadirkan dan memotivasi setiap hamba untuk terus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, beramal soleh, hidup jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Dalam hati yang tumbuh iman, terdapat rahmat bagi para hamba, dan dalam istighfar terdapat keberkahan dalam agama dan dunia. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dalam sunannya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, man lazimal istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dayyikin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang membiasakan istighfar, Allah akan menjadikan pada setiap kesusahannya jalan keluar, pada setiap kesempitannya kelapangan, dan Allah berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa adika mastata'. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar menegaskan bahwa Engkau ya Allah adalah Tuhan yang disembah. La ilaha illa anta. Tidak Tuhan selain Engkau yang menciptakan aku. Dan aku adalah hamba-Mu, berada dalam perintah iman sesuai perjanjian-Mu sebatas kemampuanku.
Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang kuperbuat. Kepadamu aku mengakui segala nikmat-Mu padaku. Aku mengakui dosaku, maka itu ampunilah dosaku. Sungguh, tiada yang mengampuni dosa selain Engkau. Semoga kita bisa mengamalkan istighfar, terutama Saidul Istighfar yang barusan sama-sama kalian dengarkan, dan melazimkan atau membiasakannya dalam keseharian menjadi zikir kita setiap saat, setiap waktu. Ananda semua, akhirnya semoga Allah melimpahkan ilmu yang berkah dan bermanfaat pada kita, dan pembelajaran taubat menjadi satu hal yang terus mengingatkan diri kita. Betul, al-insan makanul khata wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Namun, bukan menjadi alasan untuk kita terus terpuruk melakukan maksiat demi maksiat dan melupakan amanah yang sesungguhnya yang diberikan kepada Allah kepada manusia sebagai khalifah fil ard. Mari sama-sama dengan keyakinan bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Setiap kali kita melakukan kehilafan, kita muhasabah, kita bermohon kepada Allah agar diampuni segala dosa dan hilaf kita. Dengan penuh keyakinan Allah Maha Pengampun, namun juga dengan kecemasan bahwa jangan sampai kita menjadi orang yang mudah untuk mengulang kesalahan demi kesalahan. Nauzubillah summa nauzubillah. Ananda semua, sekali lagi mari sama-sama kita bermohon kepada Allah agar kita dikuatkan dengan permohonan yang penuh kesungguhan dalam setiap sholat kita. Ketika kita mengungkapkan sepenuh hati, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kita ta'awud minimal dalam sholat-sholat kita 5 kali sehari, 17 kali dalam sehari, bahkan lebih jika ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Maka ketika kita meyakini betul bahwa kita mungkin lemah, tapi kita mohon perlindungan kepada yang maha kuat, yang maha kuasa. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita terus memohon kepada Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang sesat, yang Engkau murkai. Kita tanamkan betul dalam diri kita, sehingga taubat betul-betul menjadi fondasi jalan ruhani kita untuk menuju Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.